Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi beberapa materi tentang pembelajaran tenis meja untuk kelas 8. Adapun tujuannya untuk pembelajaran ini yaitu agar siswa memiliki keterampilan gerak dasar permainan tenis meja. Terus siswa memiliki pengetahuan tentang gerak dasar tenis meja dan mengenal tentang konsep ruang dan waktu, memberikan pengalaman belajar dan kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan gerak motorik, memiliki sikap sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Selanjutnya, untuk materi tenis meja sendiri, apa sih itu pengertian tenis meja? Kalian nggak asing lagi atau sering mendengar tentang permainan ini atau olahraga ini. Tenis meja sendiri adalah suatu jenis permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Bola yang dipukul harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah meja lapangan. Tenis meja dikenal dengan istilah lain pingpong. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenal lapangan tenis meja. Untuk lapangan tenis meja sendiri memiliki panjang seluruhnya yaitu 2,74 meter dan tingginya yaitu 76 cm. Tinggi net sendiri 15,25 cm. Lebar lapangannya 1,525 meter dan tinggi dari overhang dari jaring yaitu 15,25 cm. Bisa dilihat, ini adalah gambar lapangan tenis meja. Selanjutnya, untuk teknik memegang bat tenis meja. Untuk tekniknya sendiri ada 3, yaitu penholder, snake hand grip, dan similar grip. Untuk teknik penholder sendiri, yaitu kita menggunakan kedua tangan seperti pegangan memegang tangkai pena atau ballpoint. Nah, seperti ini. Ini adalah cara memegang bat tenis meja, yaitu dengan teknik penholder. Bagaimana sih cara melakukannya? Cara melakukannya adalah pastikan untuk memegang bat yang mengarah ke bawah dengan grip atau pegangan dan menghadap ke atas. Seperti ini. Bat harus dipegang tepat, di mana pegangan menyatu dengan bidang bat memakai jari telunjuk dan ibu jari. Ya, teknik ini sangat persis dengan cara kita saat sedang memegang sebuah pen. Selanjutnya, pada sisi bat lainnya, kita sah-sah saja untuk menaklukkan ketiga jari kita lainnya atau juga bisa meluruskannya ke bawah bat, tapi ratakan dulu jari-jari kita. Selanjutnya adalah shake hand grip. Shake hand sendiri seperti pegangan kita seperti mau berjabat tangan. Nah, kayak gini. Yang gini kelihatannya kayak gini ya. Nah, untuk set hand grip-nya sendiri, cara melakukannya, pastikan posisi bat tegak lurus sejajar dengan lantai. Nah, gini berarti mulailah memegang bat tenis meja seakan sedang bersalaman atau berjabat tangan dengan orang lain. Jari telunjuk bisa diluruskan pada bagian bawah bidang bat tenis meja, sementara ibu jari diposisikan pada permukaan bat lainnya di atas bidang yang telunjuk yang kita pegang. Seperti ini. Tekuklah ibu jari dan relakslah sedikit supaya kuku pada ibu jari kita tegak lurus dengan permukaan bat yang kita pakai untuk melakukan pukulan. Intinya, jangan sampai ibu jari bagian dalam kita menyentuh bagian permukaan bat tenis meja. Bidang bat pun pastikan menyandar, dilakukan antara ibu jari serta telunjuk yang kira-kira 1/4 inci dari sisi jari telunjuk. Letakkan jari telunjuk untuk dekat dengan bagian bat dan posisikan melintang ke arah atas bat.
agak merapatkan ibu jari daripada bed itu sangat boleh. Seperti ini. Bisa kalian lihat. Selanjutnya adalah similar grip. Atau teknik ini biasanya disebut dengan juga American grip. Untuk pengertiannya sendiri, similar grip ialah cara memegang bed yang diperoleh dari teknik shake hand grip. Perbedaannya yaitu dalam teknik similar grip ini dilakukan dengan memegang seluruh bagian bed dengan jari telunjuk. Kemudian bagian bed atasnya diputar menuju arah tubuh sejauh 20 sampai 90 derajat. Nah, seperti ini. Untuk cara melakukannya sendiri, cukup memulai pegangan dengan melakukan langkah-langkah pada handshake grip. Bagian atas bed berputar 90 derajat ke arah tubuh kita. Pukulan backhand bakal semakin kuat ketika kita semakin memutar bed. Namun risikonya pukulan forehand pun bakal melemah. Jari telunjuk lakukan sepanjang bagian sisi bed tenis meja. Nah, kayak gini ya. Yuk selanjutnya. Apa sih itu tenis meja? Servis tenis meja, maaf. Servis tenis meja sendiri adalah untuk memulai awal permainan. Jika anak kalian tidak memulai melakukan tenis meja dengan servis, maka permainan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Seperti pengertiannya sendiri, pengertian servis sendiri dalam permainan tenis meja adalah pukulan pertama untuk memulai permainan. Untuk itu, pukulan servis ini harus dilakukan dengan sangat baik agar bisa mematikan lawan kita. Yang berarti pundi-pundi poin kita juga akan bertambah. Nah, ini adalah teknik servis dari tenis meja. Yaitu yang pertama servis forehand, yang kedua adalah servis backhand. Seperti ini yang servis forehand, kalian bisa lihat. Dan untuk servis backhand-nya sendiri, nah seperti ini. Selanjutnya, teknik servis forehand dapat dilakukan dengan posisi siap, kemudian kedua kaki dibuka selebar bahu, sementara lutut ditekuk dan menghadap ke sasaran. Tangan kiri memegang bola dengan telapak tangan terbuka, sementara tangan kanan memegang bat yang siap digunakan untuk memukul dengan permukaan bat mengarah ke depan. Kemudian melambungkan bola sedikit ke atas di depan badan. Pada saat bola turun dari titik tertinggi lambung, ayunkan bat ke depan lurus dengan permukaan bat mengarah ke depan. Bola dipukul dengan cara memukul ke dalam dengan menggunakan bat. Seperti ini. Tangannya kayak gini. Ini seumpama kita memegang bola. Nah, shoot. Gitu ya. Yang kedua adalah service backhand. Service backhand sendiri dapat dilakukan. Yang pertama, berdiri menghadap ke arah lapangan, sementara kaki kanan agak ke depan dan berat badan di kaki kanan dengan posisi badan agak condong ke depan. Tangan kanan yang memegang bat menyilang di samping badan, sementara siku ditekuk, posisi punggung lengan bagian luar mengarah ke depan. Tangan kiri memegang bola di atas dada. Selanjutnya, bola didorong ke depan sehingga bola bisa memantul dan juga menyeberangi net. Lakukan gerakan lanjutan atau follow through sangat diperlukan supaya kemudian sudah siap untuk bisa melakukan pukulan berikutnya. Seperti ini. Bentar. Nah, tangannya ditekuk. Nah, seperti itu. Selanjutnya, teknik forehand dan backhand. Ini adalah
dua dari teknik dasar tenis meja. Yang pertama yaitu teknik forehand. Nah, ini cara memegang dan cara melakukan kayak tadi servis ya, yang forehand. Yang ini adalah yang backhand-nya. Bisa kalian lihat. Dan untuk teknik pukulan forehand sendiri adalah permainan dilakukan apabila bola ada di sisi kanan tubuh pemain. Untuk melakukan teknik pukulan ini biasanya adalah dengan membuat posisi tubuh lebih rendah. Dan tangan yang dipakai memegang bat bisa digerakkan ke arah pinggang sebelah kanan apabila tidak ideal atau tidak kidal, Dari situ, kemudian siku pun akan otomatis membentuk sudut sekitar 90 derajat. Selanjutnya, pemain hanya tinggal membuat tangan bergerak ke arah depan, tapi upayakan supaya bentuk sudut siku tidak berubah pada pukulan forehand. Akan lebih baik kalau menggunakan cara memegang bat dengan teknik penholder. Teknik penholder itu yang tadi ya, kayak yang teknik pertama itu seperti memegang pen itu ya. Kedua adalah teknik pukulan backhand. Teknik pukulan backhand sendiri adalah ketika bola ada di sisi kiri tubuh pemain, maka pukulan yang paling tepat untuk dilakukan adalah pukulan backhand. Dalam melakukannya, seorang pemain memang perlu merendahkan terlebih dahulu posisi tubuhnya, yang dilanjutkan dengan menggerakkan tangan ke arah pinggang kiri apabila bukan seorang kidal. Siku harus membentuk sudut 90 derajat, juga barulah tangan akan memegang bat digerakkan ke arah depan. Jaga siku baik-baik supaya tetap 90 derajat, dan bat harus bisa juga dijaga dengan lurus. Nah, itu adalah pengertian dari teknik forehand dan backhand dalam tenis meja. Selanjutnya, untuk latihan di sini, untuk kelas ini, saya akan membagi dengan beberapa kelompok, karena kita hanya memiliki 4 bat dan hanya 2 lapangan tenis meja. Untuk kelompoknya sendiri, saya akan membagi per satu kelompok ada 4 anak, berarti 20 dibagi 5, berarti 5 kelompok ya. Nanti per satu kelompoknya 4 anak, untuk 2 anak bermain di lapangan 1 dan 2 anak bermain di lapangan satunya. Untuk per kelompoknya sendiri, untuk lapangan yang satu, nanti kita akan gunakan untuk perkalian berlatih dulu. Untuk melakukan teknik-tekniknya, nah untuk yang satunya nanti kita akan bermain real. Adapun yang saya ujikan besok, minggu depan ya kita praktek, yaitu satu, melatih teknik memegang bat, yang kayak tadi, yang penholder, side holder, side grip, dan similar grip, yang itu. Maaf. Reaksi untuk melatih kelincahan kaki dan posisi badan. Nah, tadi saya sudah sampaikan di materi bagaimana posisi badan dan melatih kelincahan kaki saat bermain tenis meja. Nah, itu nanti saya akan ujikan. Dan selanjutnya adalah variasi pukulan. Nah, variasi pukulan ini bisa dengan teknik memegang batnya atau bisa dengan teknik dasarnya. Seumpama kalau kalian bermain, kalian bermain itu biasa. Yang pertama servis pakai backhand, terus selanjutnya pakai dicampur dengan forehand. Nah, itu kayak gitu. Nanti saya akan ujikan minggu depan. Untuk latihannya sendiri, nanti per kelompok bisa latihan individu di rumah kalau bila memiliki lapangan dan bat tenis sendiri. Kalau tidak ya nanti kita minggu ini kita akan gunakan untuk latihan dulu. Nah, untuk minggu depannya kita akan
praktek. Saya akan ambil nilai. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah jelas semuanya? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau udah cukup, saya akan akhiri pembelajaran malam ini. Jangan lupa minggu depan kita akan praktek dan ambil nilai. Jadi kalian harus berlatih dengan semampu kalian, dengan sungguh-sungguh, supaya nanti nilai kalian akan maksimal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.